Masalah pada pokok yang pertama kita menemui masalah kanker batang. Untuk masalah kanker batang kita akan gunakan yang ini jenama Halexil 25 WP. WP ini maknanya wettable powder ataupun dalam bahasa Melayunya serbuk bancuh. So pewaris aktifnya ialah metalasil, yaitu racun yang memang dihaskan untuk kanker batang Phytophthora palmivora. Dan selain daripada jenama Halexil, kita juga ada jenama yang lebih ampuh lah, yaitu Redomil. Yang ini pun boleh kita guna juga. So untuk kanker batang kita akan bancuh racun nih di dalam botol nih, kita akan bancuh, kemudian kita akan sapukan ke dalam batang. Masalahnya hari ini saya tidak membawa alat untuk menyapu cat. Jadi kita gunalah peribahasa, kalau tidak ada rotan, akar-akar pun boleh berguna. Ini di kali ini ada banyak bahan tumbuhan yang saya jadikan sebagai berus cat sementara. So caranya seperti ini. Ini bekas ini. Oke, kita ambil satu tudung ataupun satu penutup ini juga boleh. Oke, ataupun 1,5 seperti itu. Dan apabila kita bancuh nanti jangan terlalu cair, teman-teman sekalian. Jangan terlalu cair, biar dia pekat. Oke, campur air, kemudian biar dia pekat. Karena pokok yang terkena kanker batang tadi betul-betul di tahap yang kronik. Jadi kita akan bancuh yang pekat lah. Seperti ini kita akan bancuh nanti, dan kita akan sapukan ke semua bahagian yang terkena kanker batang tadi. Ya, kalau tengok di video yang awal tadi saya sudah kikis semua bahagian yang berpenyakit, dan kita akan sapuh racun kulat ini. Dan sangat baik sekarang ini panas, jadi apabila kita sapu dia akan mengering lah. Dan saya sudah sarankan kepada rekan baru saya tadi itu, Encik Stanley, supaya memantau keadaan pokok paling kurang pun setiap 1 minggu sekali lah. Kikis balik sama ada dia terkawal ataupun dia merebak. Kalau merebak maknanya kena cuba racun yang lain ataupun sapu dengan lebih kerap. Kalau kena pada cara dan tekniknya, saya sangat optimis yakin masalah kanker batang akan selesai dan pokok akan pulih seperti sedia kala. Oke, ini untuk kanker batang saya akan simpan dulu. Oke, untuk yang kedua, 16 liter ini saya akan habiskan di mana-mana. Mungkin dapat dalam 5 pokok lah, sebab pokok semua besar-besar ataupun 6 ataupun 7 banyak nih. Saya akan penuhkan kemudian. Saya akan gunakan monceren. Kalau mengikut pengongsian video saya yang terdahulu, boleh semak semula di description nanti ataupun semak di Liu Green Fingers playlist. Untuk yang ini, maaf, ini tidak digalakkan tuan-tuan ya. Kalau boleh kita pakai sarung tangan plastik dan sebagainya. Kita pakai emas nih sepatutnya. Jangan ikut cara saya. Ini cara koboi punya cara kalau orang Basak di sini ya. Tapi tidak apa, harap-harap tidak apa-apa. Oke, so untuk yang ini bahan aktif pencikuron. Kemudian kita akan gunakan, kalau untuk 10 liter kita akan gunakan 10 gram. 10 gram maknanya satu penutup. Oleh kerana kita gunakan lebih kurang 16 liter, so kita akan gunakan 2 penutup. Oke. Yang pertama kita letak sini, kemudian yang kedua lagi kita letak sini. Oke. So jangan lupa jenama monceren 25 WP. WP bermaksud wettable powder ataupun serbuk bancuh lah, dalam bentuk serbuk yang boleh dibancuh. Oke, teman-teman sekalian, untuk kali ini oleh kerana pokok kita berpenyakit dan sekarang ini kita dalam fasa untuk perawatan. Oke, belum terlambat sebenarnya, tetapi sudah agak teruk. Kita dalam proses perawatan, jadi sangat baik kalau kita semburkan sekali dengan ketosan. So untuk lain kali saya tidak dapat cerita dengan lebih detail di sini apa itu citosan. Nanti saya akan buat perkongsian video khas untuk citosan. Diperbuat daripada apa kegunaannya, kalau kita sembur apa yang akan terjadi dengan pokok dan sebagainya. Tetapi ia sangat, buat masa ini saya katakan, ia sangat membantu untuk proses pemulihan pokok karena dia akan boost hormon pokok untuk melawan penyakit itu. Oke, jadi ini tidak banyak, kita akan gunakan 16 liter, hanya 2 penutup saja, yaitu sekitar 20 hingga 50 ml. Oke, 2 penutup sudah cukup, tapi oleh kerana agak teruk saya tambah sedikit. Oke.
Dan yang terakhir, kita masih buat 3 serangkai nih teman-teman sekalian. Jenema saya bukan promosi jenema nih ya, jangan silap. Tapi oleh karena saya ada jenema ini, dan untuk di kebun saya sendiri saya gunakan ini, dan kesannya memang sangat baik, yaitu di iGrow. Saya akan gunakan 180 ml. 80 ml ialah lebih kurang dalam hampir 2 kali yang ini 50 ml nih teman-teman sekalian. So kita akan gunakan 50 dan 100 pun boleh. Untuk liquid fertilizer tidak ada istilah terlebih baja dan sebagainya, sebab ini bukan baja kimia. Ini ialah baja organik. So kita sudah masukkan 3 tadi, foliar, kitosan, dan juga racun kulat, jenama helixil, bahan aktif metalasil, memang khas untuk kanker batang. So kita ada bukan lagi 3 in 1 nih, 4 in 1 nih teman-teman sekalian ya. Oke, baik, kita akan pergi ke kebun. Oke, nanti kameranya akan dinyalakan semula. Oke. Jadi sebelum kita membuat semburan kepada 5, 6 ataupun 7 pokok yang kita periksa, kita cek, kita analisis tadi memang ada penyakit. So ini adalah satu-satunya pokok yang saya dapati menghadapi masalah kanker batang. Jadi kita akan sapu dulu. Caranya begini. Oke, biar dekat kamera, dekat sedikit. Saya tidak ada penyapu cat tadi, saya lupa bawa dari rumah. Saya gunakan alam semula jadilah seperti ini. Oke, kita sapu semua sekali. Oke, kita sapu ke semua bahagian yang terkena tadi. Oke, termasuk di tepi ya, mungkin kamera tidak nampak, tidak apa-apa. Oke, kita sapu semua sekali seperti ini. Sapu secukup-cukupnya ya saudara-saudara. Ya teman-teman sekalian, sapu secukup-cukupnya. Bahan ini ialah jenama helixil, bahan aktif metalasil lah. Kita juga boleh menggunakan bahan aktif apa ini, fosetil aluminium ya, jenama aliete. Oke, kita sudah sapu di sini. Oke, baik. Oke, sudah cukup teman-teman sekalian. Cukup. Ada juga di batangnya sedikit di sini, jadi saya akan sapu juga di batang dia. Oke. Oke, jadi sebaik-baiknya pokok ini dibuat pemantauan setiap 1 minggu 1 kali lah. Kita tengok sama ada kulat yang menyerang sudah terkawal atau tidak. Ya, sekarang musim panas, jadi baguslah. Nanti panas, jadi maknanya racunnya akan terus melekat di bagian yang terkena. Oke, selesai. Coba ambil kamera, ambil penampakannya macam mana. Oke, seperti ini teman-teman. Kita selesaikan ya masalah kanker batang ya. Termasuk juga di sini. So tidak ada lagi pokok lain, jadi tidak apa. Saya siramkan di bagian sini juga tidak apa-apa. Oke, baik, selesai untuk kanker batang.
Oke, sahabat-sahabat sekalian, teman-teman sekalian, penanam durian satu hobi dengan saya. Kita sudah selesai membuat analisis penyakit durian yang ada di lahan ataupun di kebun saudara Stanley, sahabat baru saya. Memang banyak pokok yang dijangkiti oleh penyakit, dan yang jelas sekali sekarang ialah kulat Phytophthora palmivora yang menyebabkan kanker batang, dan juga kulat Rhizoctonia solani untuk menyerang dahan-dahan kecil dan juga daun-daun lah. So untuk maaf masih untuk analisis secara keseluruhan belum siap lagi, dan untuk perawatan juga belum siap lagi karena kebanyakan pokok sudah besar dan saya menggunakan alat penyembur secara manual, dan kebanyakan sudah tinggi, jadi pucuk-pucuk di atas tidak dicapai oleh semburan ataupun semprotan. Jadi sangat sesuai kalau gunakan alat penyembur yang menggunakan motor ya ataupun baterai, supaya boleh tekanannya semakin lebih kuat dan boleh mencapai daun-daun ataupun dahan-dahan di pucuk yang tinggi. Oke, demikian sahaja pengungsian video saya pada kali ini, analisis penyakit durian daripada kebun Inci Stanley. Dan saya masih belum berpuas hati sebenarnya karena analisis keseluruhan belum selesai, juga perawatan keseluruhan belum selesai. Apapun selepas ini saya akan berbincang dengan tuan punya lahan, tuan punya kebun, untuk berbincang dengan beliau apa yang perlu dia buat untuk langkah seterusnya. Dan sudah pasti suatu hari nanti, lebih kurang 1 bulan dari sekarang, saya akan kembali ke kebun ini untuk review pokok-pokok yang sama tadi ataupun pokok-pokok yang lain. Demikian saja pengungsian daripada saya. Kalau bermanfaat, silakanlah subscribe dan like, butang tombol lonceng supaya Anda mendapat pemberitahuan video-video yang terbaru daripada saya. Dan jika ada apa-apa komen, pendapat dan sebagainya, masukkan ke dalam kolom komentar di bawah. Jumpa Anda lagi di pengungsian video yang akan datang. Bye.